Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Akasa Channel ya. Kali ini saya akan kembali lagi berbincang tentang pengalaman mistis ya di gunung tentunya. Kali ini saya akan mengundang teman saya yang bernama Ropi ya. Dia akan menceritakan beberapa ceritanya di gunung ya. Sebelum saya lanjut videonya, sebelum saya bertanya-tanya apa aja yang terjadi, jangan lupa buat teman-teman di like, comment, and subscribe, dan jangan lupa juga ditekan lonceng notifikasinya biar ada pemberitahuan di video selanjutnya. Oke ya, tanpa berlama-lama kita panggil aja. Oke, yuk brother, Pi, Yuk, lihat sudah ngobrol. ya siap lah. Dia Mantap. ngobrol. Mantap Gimana pisan. sehat? Alhamdulillah. Bola Sehat, sih, bola. Ini rokok dulu ya. Ini Dulu. signature Ya, tolong enjoy. di Ya, ini, tolong disponsorin. yang garam. Wah, sehat? Alhamdulillah. Kamu ada kegiatan kegiatannya apa? Kegiatan sih nya ciga biasa, ngeband, ngeband. barudak, naik gunung. Oh, bebarudakan ya? baru biasa barudak. Nah, ini namanya siapa? Ropi ya. Bisa Ya dipanggil saya apa? Ropi, Punya bisa nama panggilan dipanggil, nggak? ada Copai. Copai, bisa dipanggil Copai. Katanya gini, Pi, nyalain katanya sih dah saya gini Minangnya naik gunung kayak motor nama Oke, jadinya Mak. gitu. Hayong terang lah gitu beberapa kejadian di Jadian mistis. ya mistis atau masuk ke tema mimisan. Tahu nggak mimisan apa? Apa itu? Misteri mistis masuk hutan. Wah, mantap. Di gunung mana coba? Saya mau tahu. Ada beberapa gunung. Tiganya yang enggak sebenarnya banyak. Banyak, teh. cuma- Tapi yang serem nah gitu gitu. Yang serem nah. tropi gitunya. Heeh, di Burangrang di Burangrang. di Gunung Gede Pangrango Gede Pangrango, yang di iya, Guntur Guntur Garut. Guntur ya. Garut. Coba yang di itu dulu lah, yang Burangrang. Burangrang dulunya. Burangrang tuh waktu itu pernah diceritainnya sama Padli, cuman Padli mah kakek-kakek gitu, tapi Ropi beda atau Beda, ya? lebih beda. Gunung Burangrang teh letaknya di mana sih? Di Lembang gitu. Lembang. Lebih tepatnya Lembang Lembang, ya. atas. Hmm, Ketinggian Burangrang itu 2050 2050 dan kalau bisa ke Burangrang jangan asal. Ke Asal. Burangrang soalnya masih rada sangat sangat. beda. Langsung aja lah Ah. disikat biar. Jadi gini gipnya, Hmm, kita teh berangkat dari Bandung sekitar jam 9. jam 9. Berapa orang itu teh? 8 orang. 8 orang. 8 orang. Pakai motor gitu. Pakai motor. Motor. Konvoy lahnya kalau ini mah. Naik motor kita teh jalan. Nah, sampai Burangrang nih jam 3 gitu teh. Jam 3 sore itu teh. 3 sore. 3 sore. Soalnya salah jalan pertamanya. Jadi lama gitu ya. Nah, kita teh langsung ketemu namanya teh Pak Hotimun di sana. Oh, Timun. Nah, ketua Dewa Daru, anak-anak Dewa Daru, ini pecinta alam. Nah, kata Pak Hotimun teh mau naik sana, sok aja gratis sama bapak. Cenah. Tapi hati-hati di sana teh ada itulah ya, ada yang kayak gitu. Jadi Ya. udah mengingatkan gitu ya di awal Di- GKD gitu. diingetin. Nah, jam 4, sekitar jam 4 kita berdoa, semua berdoa. Prepare gitu ya, Ah, persiapan prepare. buat Udah isi perut juga. Terus kita berangkat jalan nih jam 4, baru nyusurin pemukiman. mungkin biasa ya. Nah, kita naik tangga yang mau masuk ke pintu hutan lah. Yang mau masuknya. Pas teman saya teh bilang, "Pi, saya mau bikin trekking pole alam." Sok kata saya teh. Saya bilang, "Mun dari Sunda nama tong nyacag pohon hirup." Tong Jadi nyacag jangan tanah nebang pohon yang Ah, hidup gitu, ah. yang masih hidup. Kalau Jangan. bisa kata saya teh mun bisa mah anu geus paeh di Nah, handap. jadi yang nggak tumbuh lah Nah, ya itu di udah yang- ini. Dia saya nggak lihat, saya lagi nyari yang mati. Udah nemu 3. Yang lain saya lihat malah ada suara ini lagi motong pohon. lagi motong, Nah, lagi nebang ya, lagi nebang. saya pas lagi lihat, nah di situ ada kejadian langsung pas baru ketebang si pohon itu. Itu tuh baru di awal ya. Baru di awal, Baru di baru awal. naik jam 4. Langsung ada suaranya teh ngegeram kayak gini. Kayak gitu. Orang teman saya semua langsung pada diem. Ada mendengar gitu semuanya kompak. Semua dengar. Dia bilang, "Suara naon eta?" Suara apa gitu tuh ya. Nah, orang kayak jiper, saya jiper. Iya, iya. Ini mental down, langsung belum juga apa-apa. Belum juga udah apa-apa Bilangin, gitu ya, baru ini udah. Kata saya teh itu mah suara iyalah hewan sana meureun. Biar mental mereka kuat juga, biar nggak ada yang tadinya ngedon. ngedon Nah, gitu. Udah we lanjut.
Nah baru masuk pintu hutan masih campground, di bawah kan ada campground di bawahnya orang. Kedengar suara anak kecil ketawa. Anak kecil mungkin ketawa. pertamanya positive thinking dah, Maksudnya masih sore thinking gitu. ya, masih sore, terus masih dekat juga sama pemukiman. Mungkin mikirnya, Mikirnya ada anak biasa, kecil pada main gitu ketawa, ya. lagi main layangan mungkin lagi apa. Oh udah weh nyantai, kita jalan lagi. Jadi masih nggak dipikirin lah, Nggak gitu, dipikirin, enjoy. enjoy aja. Pas sampai pos 1 kalau nggak salah, pos 1 ini, oh gitu. Ngedenger lagi temen Terus teh, sama ngedenger. Suara itu lagi. Nah temen satu bilang, iya saya dituturkan, ke suara Kayak ieu. ada yang ngikutin Nah, gitu nya. ya saya dituturkan cenah. Ngadenge KB, urang ngadenge cenah KB. Jiper. Udah pokoknya udah mental down dari bawah. Jadi awalnya udah beda udah beda udah. Jadi pas sebelum naik juga, setengah hati kieu mau naik teh. Udah biasalah naik lagi. Sampai pos 1 sekitar jam 5 pos 1 tuh. Enggak ada apa-apa, biasa pada ngobrol jam 5, ngobrol aja, ngopi, ngerokok kayak gitu. Aman aja gitu biasa. Kita ngerokok biasa. Kita lanjut setengah 6, cenah. Setengah 6 kita lanjut, cenah. Naik lagi ke atas pos 2. Kalau bisa langsung pos 3, cenah. Ya udah naik. Pos 2 adzan maghrib posisi. Berhenti dulu berarti. Sareupna lah kalau Sareupna Sunda, ya. sareupna. Berhenti. Nah, di situ ada kejadian lagi. Berarti tadi kalau dihitung suara 2 kali. Suara 2 kali. Ketiga sama yang geraman itu ya. Geraman yang pas nyacak pohon. Sama sekarang berarti udah keempat. Udah keempat. Nah, kita tuh lagi duduk. Jadi ada pohon tumbang di pinggir. Duduk di situ lagi nyantai. Santai pokoknya. Nyantai pokoknya mah lagi. Dah soalnya sadepna lah kan, kalau atasnya nama pamali lah kalau berangkat. Dah we kita teh jalan. Diam lagi diam. Ada suara yang jalan. Jalan, tapi kita kan sejalur itu jam hari itu teh. Gak ada siapa-siapa. Jadi cuma regu kita itu yang 8 orang ini. Kita nggak ganjil. 8 genap. Ada suara yang jalan. Tapi si kayak yang ini tumpukan daun teh ditendang-tendang kayak gitu. Kayak mungkin yang jalan usil tendang gitu ya. Hari situ teh udah mental down sih, pasti itu mah udah semua mental down. Udah pikiran teh udah kayak mau turun lagi, tapi gimana, di hati gitu. ingin naik ya ingin pasti sampai gitu puncak. sih. Udahlah nggak dipikirin yang itu mah, nyantai. Lanjut kita teh 6:30 lanjut lagi. Pos tujuan teh mau pos 4, soalnya 5 posnya sama puncak gitu teh. Nah udah lanjut kita pos 3 aman, gak ada apa-apa. Pas pos 4 yang paling ini ada lagi berarti kejadian yang kelima. Paling diingat lah sampai sekarang, yang sampai bikin jadi saya memorable gitu ya. Yang bikin saya nggak mau naik lagi ke Burangrang. Oh jadi udah nggak mau lagi? Udah nggak. Baru berapa kali? Satu kali itu? Satu kali Burangrang. Itu pertama kali Burangrang. Satu kali dan nggak mau lagi gitu ya. Itu gara-gara kejadian yang ini. Yang di kelima, yang efeknya begitu. Itu teh pos 4 itu teh ada Nasar. Dan Nisa. Sampai ada Nisa berhenti semua, soalnya adan kan berhentilah semua kegiatan. Kalau di Sunda itu gak ada tradisi kalau adan atau apa harus berhenti kegiatan berhentilah gitu ya. Semua berhenti mau di mana ge. Salat dulu pokoknya. Iya. Kita salat itu teh Isya teh. Udah salat semua. Ya udah enggak tahu. Enggak ada itu semua Islam gak ada. Islam alhamdulillah semua Islam. Udah gitu teh. Pada duduk ngopi, ngeluarin kompor, semua pada makan isi perut. Pada ngerokok. Saya sama teman saya duaan ini teh. Lagi mainin center, kan gelap, gelap semua dalam hutan. Lagi nyenter ke atas, ke bawah. Ya gitulah sambil kerei lah. Tah si mata kita teh duaan teh tertuju ke satu pohon. Jadi mata Ropi sama temennya itu berdua itu tertuju sama satu pohon. Satu pohon gitu. Di depan pohonnya teh yang ada tulisan pos 4 pokoknya masih teh ada ini. Jadi pohonnya teh kayak ada gini nih, ini teh jalan nih ke atas, ini pohon akar gini, jadi kayak tempat duduk lah, bisa nyender gitu, nyender. Nah kita teh nyenter dulu gitu, nyenter gini. Dan pas kata teman saya teh, Pareman senterna matiin gitu senternya. Udah ngerasa dia teh udah beda hawanya udah ini. Pareman senterna naon Pareman heula masih kelihatan kan mata manusia masih bisa ngelihat sedikit. Iya, masih bisa. Tah di situ Jol ada kepala cewek nongol dari belakang si akarnya. Akar yang kayak tempat duduk itu. Itunya. Yang lain mah nggak notice, yang jadi 6 cuma itu mah duaan aja. Orang. Dia
kita nggak notice, yang lain cuman 2 yang notice. Saya diam di situ. Tapi itu ke center atau udah dimatiin? Udah dimatiin senternya. Pas udah dimatiin, si Raja, ya teman saya Teman ini, yang tadi. langsung nyalain senter, ini refleks, langsung nyorot ke sana. Dia bilang ke saya, ningali teu cenah. Lihat nggak gitu ya? Gitu, Nanya kalau gitu. Ningali ja cenah. Oh cenah. Kumaha tuh? Udah we lanjut. Itu perempuannya rambutnya gimana? Pak? Nah. Biasanya panjang gitu, tapi kalau Mukanya hancur. hancur. Jelas itu Jelas kayak ngelihat cuman seleher gini doang. Gini? Iya, Apa? ngelihat ke kita duaan. Oh. Kayak ngelihat ke rombongan kita. Udah kan yang 2 yang main-main center. Yang lain pada diem doang. Oh. Nah, udah kayak gitu, dia langsung bilang ke barudak, lanjut. Jadi nggak bilang curhat, nggak cerita gitu bahwa jadi, saya berdua lihat ini enggak. Jadi keep aja di keep silent lah, gitu di sana. Nanti mending pas turunnya aja ceritain. Oh, gitu. iya. Dah ya kebanyakan juga nggak mau itu ya soal mental biar gitu, mental juga. Mentalnya mah maju aja lah. Gitu. Nyangges we lah gitunya. Udah we nggak dipikirin, kita bilang lanjut. Nah, ya naon, orang istirahat. Nah kebetulan ada teman saya satu, bukan body shaming ya, rada besar lah badannya gempal gitu, subur. Nah cina, saya lagi istirahat, cina saya capek ngomong kayak gitu. Udah we pokoknya mah yuk lanjut gitu ya, nggak dijelasin, nggak dibilangin, nggak apa. Ya udah lanjut, aman di situ teh, lanjut. Tapi yang masih bikin merinding semuanya teh, si suara anak kecil itu masih terus masih terus. Jadi seakan-akan si anak kecil dari pertama sampai sekarang teh kayak ngikutin gitu. Terus kayak ngikutin, jadi kayak yang mau ngajak main ke kita, tapi semuanya pada kayak gitulah semuanya. Udah we. Suara biasa atau ketawa? Suara ketawa terus. Ketawa terus pas kita lagi istirahat ada lagi. Jadi kayak yang dia dituturkeun cenah pas di atas kayak gitu teh. Udah we kita lanjut pos 4 itu teh. Kita lanjut. Udah we, enggak ada lah cenah. Udah we, ini di atas cenah. Kayaknya cuma tenda kita doang deh katanya, bakal sendiri cenah di puncak. Enggak, bentar ya. Waktu itu saya kan Padliansa nyerita ya di sini juga sama Burangrang. Cuman kalau Padliansa itu cuma sekali gitu. Kakek-kakek cuman jadi seakan-akan ada yang ngingetin kakek-kakek cuman nggak ada gitu. Tapi terus ngikutin kakek-kakek itu juga. Kalau ini mah berarti kalau di film horor gitu ya. Jadi langsung tensinya itu langsung terus-terusan gini ya. Jadi terus kayak digecar sama itu. Biasanya kan ada nggak ada, terus nanti di akhir ada lagi. Tapi kalau ini kayak di awal sampai akhir teh terus gitu. Mental teh kayak mental disuruh down. Berarti beda-beda ya. Jadi misalkan di gunung ini ceritanya gini kata orang ini, tapi kata orang ini gini. Kayak gitu lagi. Emang beda-beda. Kirain saya misalkan di Burangrang kan ada kakak kayak gini. Semuanya kakak. Enggak kayak gitu. Beda lagi. Mungkin udah banyak juga ya. Beda-beda. Udah we jalan, kirain teh bakal sendirian. Nah pas di pos 4 itu teh jalan disesatin kayak pas saya udah lihat perempuan itu. Jadi jalan teh kayak ke situ lagi. Jadi kayak bolak-balik kayak di film horor gitu ya. Jadi saya teh 7:30 berangkat mau ke puncak, nyampe jam 10. Padahal seharusnya cuma 1 jam dari pos 4 ke pos 5. Karena diputer-puter. Karena gitu kayak diputer-puter. Tak yang semua seregu saya teh ngerasa di dalam hatinya teh, kok ini di sini lagi, kok ini lama. Nah, orang balik di ka dieu itu mun Sunda nama, nah orang ka dieu deui. Tapi teu enggak ngomong lah, disimpan lah dikit lah. Apalagi kan mun lalaki mah jempling nya, jempling mah teu ieu teu riweuh. Udah weh, kayak gitu teh. Nah, ieu teh ieu. Berhenti semua. Ngedoa. Minta udah agak udah ngerasa rasanya juga udah semua udah beda. Jadi nggak ngasih tahu ke siapa-siapa, cuman udah pada tahu lah gitu. Langsung lagi yang ngerasain gitu. Nah, cenah. Ieu urang asa disesatkeun barudak. Urang ge ngarasa cenah. Jadi ada teman saya tuh yang ke Burangrang udah 3 kali. Gak biasanya kayak gitu, berangkat jam 4 juga, jam 8 gitu. Udah sampai. Walaupun jalan santai, kita jalan santai jam 9 tuh belum nyampe dari jam 7:30 teh. Itu teh. Udah 1,5 jam di jalan itu lagi. Berarti diputer-puternya agak lama ya? Lama. Nah, pas bilang berhentilah cenah. Karena urang ngadoa heula we ka Allah. Pasrah we nya. Pasrah. Ya Allah, bukakeun jalan. Ya, bukakanlah jalan untuk kami. Udah we. Bismillah, kita ngebismillahin lagi, jalan sampai puncak. Nah, di situ udah aman, semua enggak ada lagi sampai turun. Tapi yang pas anehnya tuh kita di jalan, udah kita yang pas kita kesasar itu kan di setiap carrier itu teh ada peluit yang buat nandain kita ada di bawah. Pas saya peluitin keras gimana juga, yang atas nggak notice.
Oh, nggak ada yang nggak ada dengar yang gitu. bilang oh nggak ada cuman Nggak ada yang nyaut, nggak ada yang respon. jadi makanya teh bikin mental down semua teh itu. Gara-gara itu. Pas di Perwitin nggak ada, pas udah sampai puncak banyak tenda, Oh. banyak pisan masih pada rame di luar gigitaran. Nah itu yang di Burangrang kayak gitu. Yang di Burangrang nih. di Burangrang. Yang di Burangrang Ropi segini. Tadi itu ada lagi yang di Guntur sama Gunung di Gede. Gunung Gede Pangrango. Kalau di Burangrang udah cukup lah segitu juga. Kalau saya mah serem ya. Itu juga Ropi yang udah, menurut saya nih ya, teman saya salah satunya Ropi yang sering naik gunung ngerasa down gitu, ngerasa takut gitu, apalagi yang masih coba-coba ya, masih kayak saya kan hanya beberapa kali ke sini gitu. Ini juga Ropi yang iya gitu, kalau di teman saya udah lumayan ini ya down aja gitu. Apalagi gitulah ya. Saya mau denger lah yang sekalian lah ya, yang mana? Gede sama yang Guntur. Itu mah lumayan lah singkat, tapi lumayan juga memorable sih. Tapi di kalau tempat menurut saya. Ropi dari yang Burangrang atau Guntur sama Gede ini yang paling serem yang mana? Yang Burangrang sampai saya nggak mau naik lagi ke situ. Sampai udah keep aja. Udah berhentilah ke Burangrang, nggak bakal lagi walaupun ada yang ngajak digratisin, saya nggak mau. Nggak mau gitu. Nggak mau. Oke, mungkin segitu ya kalau cerita dari Burangrang. Jadi ada 2 cerita lagi ya di Gede sama di Guntur. Buat kalian yang mau tahu ceritanya gimana, ikutin di video selanjutnya.